Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar adik-adik. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, nikmat yang melimpah sehingga bisa menyimak tayangan video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, Kak Joko akan menyampaikan materi terkait rangkaian listrik yang ada di sekitar kita. Namun, sebelum itu, marilah kita berdoa semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar dan pemahaman yang sangat baik saat menyimak tayangan video ini. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, perlu adik-adik ketahui, ada beberapa tujuan dari pembelajaran kali ini. Setelah menyimak tayangan video, kita harapkan nanti adik-adik mampu menjelaskan fungsi dari alat-alat kelistrikan. Kemudian mampu mengidentifikasi perbedaan sifat dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel secara tepat. Kemudian adik juga mampu membuat rangkaian listrik seri dan paralel dalam bentuk sederhana. Kemudian yang terakhir, adik-adik kita harapkan nanti mampu menganalisis bagaimana penerapan rangkaian listrik secara seri maupun paralel dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengawali pembelajaran, coba perhatikan peta konsep materi tentang rangkaian listrik ini. Pertama, kita akan mempelajari alat-alat kelistrikan beserta fungsinya. Kedua, kita akan belajar tentang rangkaian listrik seri. Ketiga, ada materi tentang rangkaian listrik paralel. Dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Masuk pada materi yang pertama, coba perhatikan komponen atau alat-alat kelistrikan yang ada di sekitar kita. Tentunya, kita tidak asing lagi dengan peralatan listrik ini. Mulai dari meter listrik, MCB, saklar, kemudian ada stop kontak, kabel, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahasnya satu persatu berikut dengan fungsi dari alat-alat tersebut. Yang pertama, bergenser atau sering juga disebut dengan istilah meter listrik atau meteran. Alat ini berfungsi sebagai pencatat penggunaan daya listrik. Selain itu, alat ini juga memuat data-data dari pelanggan listrik itu sendiri. Yang kedua, ada yang namanya MCB. MCB adalah singkatan dari Miniature Circuit Breaker. Alat ini berfungsi untuk memutus secara otomatis arus listrik apabila pengaman termal mendeteksi adanya kelebihan penggunaan daya dan adanya bahaya pada kelistrikan atau saat terjadi konsleting pada listrik. Yang ketiga adalah saklar. Biasanya alat ini sering kita gunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu. Karena fungsi dari saklar ini adalah untuk memutus dan menyambung aliran listrik. Yang keempat, alat yang berikutnya yaitu stop kontak atau soket, atau sering kita kenal dengan sebutan colokan. Alat ini merupakan tempat untuk memasukkan steker,
guna mendapatkan aliran listrik, karena fungsi dari alat ini yaitu sebagai perantara aliran listrik dalam penggunaan alat-alat rumah tangga. Yang berikutnya adalah kabel. Tentunya kita tidak asing lagi dengan yang namanya kabel. Seperti yang kita ketahui bahwa kabel merupakan alat untuk menghantarkan aliran listrik dari sumber energi listrik menuju alat-alat yang membutuhkan energi listrik itu sendiri. Kabel memiliki dua bagian. Ada bagian dalam dan ada bagian luar. Bagian dalam kabel ini merupakan bahan konduktor yang sangat baik dalam menghantarkan aliran listrik. Sedangkan bagian luar terbuat dari bahan isolator yang mampu menghambat aliran listrik sehingga menghindarkan kita dari resiko sengatan arus listrik atau kesetrum. Nah, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan video berikut ini. Rangkaian beban seri dan paralel. Sobat JBTube, pernahkah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, perhatikan percobaan berikut ini. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir.
Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Nah, Sobat JBTube, demikian tadi penjelasan mengenai rangkaian beban seri dan paralel. Semoga bermanfaat. Demikian adik-adik, paparan tentang materi rangkaian listrik dari Kak Joko. Namun di sini Pak Joko berpesan, jangan sekali-kali bermain dengan aliran listrik yang bertegangan tinggi. Adik-adik bisa mempraktekkan rangkaian listrik seri dan paralel dengan menggunakan sumber energi listrik yang berasal dari baterai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.